Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Ambisi Indonesia memiliki ibu kota baru semakin nyata. Pasalnya pemerintah dikabarkan sudah mempersiapkan pembangunan ibu kota baru dan paling cepat akan groundbreaking di tahun ini. Lantas seperti apa progresnya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam mimpi ambisius ibu kota baru. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, pemerintah ini sudah mempersiapkan pembangunan ibu kota baru dan paling cepat ditargetkan akan groundbreaking di tahun 2021 ini. Dan Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa ini mengatakan pemindahan ibu kota negara alias IKN dari Jakarta menuju Kalimantan Timur ini diperkirakan sudah bisa dilakukan mulai tahun 2024 secara bertahap. Dan hingga saat ini pemindahan ibu kota masih menunggu RUU Pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN disahkan. Bahkan payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2021 di DPR. Nah, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas ini membenarkan bahwa payung hukum tersebut ini sudah disepakati seutuhnya antara pemerintah bersama dengan sejumlah partai pendukung. Nantinya pemerintah harus menyerahkan naskah akademik serta draft RUU Ibu Kota Negara kepada pimpinan parlemen untuk selanjutnya dibahas secara mendalam. Nah, DPR pun menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ini telah minta agar pembahasan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara ini supaya gercep gitu dilakukan atau harus segera jalan gitu. Nah, kalau kita lihat di tengah alokasi anggaran yang fokus gitu ya pada penanganan pandemi saat ini dan salah satu yang menjadi kekhawatiran adalah terkait dengan pemindahan ibu kota negara yaitu persoalan pembiayaan. Lantas seperti apa skemanya kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada 3 skema dalam pembiayaan. Yang pertama kita lihat ini ada APBN, kemudian swasta dan juga KPBU dan yang paling banyak itu berasal dari KPBU. Dan secara rinci kalau kita lihat ini sebanyak 19,2% atau 89,4 triliun rupiah ini berasal dari APBN. Nah, dana ini akan dialokasikan untuk membangun mulai dari infrastruktur dasar, istana negara, pembebasan lahan hingga lahan hijau terbuka. Kemudian swasta 26,4% atau sekitar 123,2 triliun rupiah. Nah, dana ini akan digunakan untuk membangun bandara, pelabuhan, jalan tol, perumahan umum, hingga Sains Technopark. Namun skema ini masih diperdalam lagi kajiannya. Nah, sementara itu dana yang berasal dari skema KPBU yaitu sebanyak 54,4% atau 253,4 triliun rupiah. Nah, anggaran ini akan digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga sarana kesehatan dan juga pendidikan. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, nantinya pada tanggal peresmian IKN ini sejumlah kantor di pemerintah pusat, baik kementerian dan juga beberapa lembaga negara ini diharuskan untuk bertugas di kawasan ibu kota baru. Nah, beberapa yang harus berpindah, ini diantaranya ada presiden, kemudian juga wakil presiden, ada juga MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan, seluruh kementerian hingga Kejaksaan Agung. Sementara untuk otoritas moneter hingga pengawas perbankan ini seperti BI, OJK, Lembaga Penjaminan Simpanan LPS, Komisi Pengawas Persaingan Usaha hingga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal ini semuanya tetap berada di Jakarta. Kemudian untuk kedutaan besar perwakilan negara asing dan juga kantor pusat perwakilan organisasi internasional berkedudukan di Provinsi IKN ini paling lambat 10 tahun setelah penetapan. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Seperti apa sih keuntungan dengan adanya pemindahan IKN ini? Nah, pembentukan ibu kota baru ini diharapkan bisa menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi baru hingga penciptaan lapangan kerja. Nah, menurut Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan juga 2 klaster pendukung. Nah, hal ini akan meningkatkan ekonomi regional hingga 4 sampai 5 kali lipat gitu menjadi 180 miliar dolar. Nah, wilayah ini juga diperkirakan bisa menciptakan lapangan pekerjaan
4,3 hingga 4,8 juta lapangan kerja di Kalimantan Timur di tahun 2045 mendatang. Nah, selain itu, ibu kota baru ini juga akan menjadi super hub, di mana nantinya ini ibu kota baru akan memiliki 3 sifat sebagai super hub. Nah, pertama kita lihat ini ada inspirasi universal. Nah, yaitu super hub yang menjadi contoh sebagai kota yang hijau, berkelanjutan, dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu super hub dan dunia. Nah, yaitu yang super hub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan juga inovasi teknologi. Selanjutnya yang ketiga super hub dan juga Indonesia. Nah, ini super hub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi 3 kota dengan penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur dan juga menjadi pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh kawasan timur Indonesia dan juga seluruh Indonesia. Nah, terlepas dari keuntungannya gitu ya, pertanyaannya muncul dari sejumlah pihak adalah seberapa besar sih urgensi dari pemindahan ibu kota ini? Nah, menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, 10-15 tahun mendatang ini kan aktivitas pemerintahan tidak lagi akan sama seperti sekarang, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan juga artificial intelligence. Nah, diperkirakan gedung-gedung pemerintahan gitu tidak lagi banyak digunakan lantaran pekerjaan aparatur sipil negara sudah bisa dilakukan dari rumah. Kemudian juga rapat-rapat bisa diselenggarakan melalui video telekonferensi. Nah, alhasil mobilitas sejumlah kalangan masyarakat ini menjadi lebih rendah dan juga tingkat kemacetan menjadi akan berkurang. Nah, kalau situasi demikian mampu diciptakan, maka rencana pemindahan ibu kota ini perlu dipertimbangkan lagi. Nah, kita harapkan saja ya, semoga ambisi pemindahan ibu kota ini dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terburu-buru, tapi menimbulkan masalah baru di masa mendatang, bukannya justru menghadirkan solusi.